Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, terima kasih. Biarlah waktu ini Engkau boleh Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru kepada kami semua. Engkau hadir di tengah pujian kami, Engkau hadir di tengah penyembahan kami Bapa. Dan Engkau mau memberikan Tuhan firman-Mu untuk kami belajar lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua rindu untuk menerima damai sejahtera yang daripada Engkau. Karena melalui damai sejahtera itu kami mampu menyatakan kepada dunia ini bahwa kami berbeda dengan apa saja yang dunia berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap menyanjung, meninggikan Engkau di dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan sudah menerima penghiburan yang baru dari Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ya. Hari ini tema daripada khotbah adalah milikilah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera? Semua mau ya. Semua mau. Oleh karena itu kita mau belajar. Ya, tantangan pergumulan hidup yang hari demi hari saudara dan saya hadapi nggak pernah kunjung selesai. Berita-berita yang menakutkan apa aja. Ini sudah mau pemilihan presiden di Amerika di sini dan kita sungguh lebih banyak berdoa biar semua keadaan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, pasti semuanya rindu untuk mengalami damai sejahtera. Benar? Semua mau damai sejahtera itu. Ya, sedemikian rupa. Karena keadaan dunia sekarang ini banyak sekali ketidakdamaian. Ya, orang itu sangat sulit untuk bisa menemukan kedamaian itu. Yang ada pertikaian, konflik, iri hati, membuat suasana nggak enak, semuanya itulah yang terjadi yang terkasih. Tetapi ayo, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda dan saya, itu yang Tuhan mau. Setiap daripada kita, Tuhan mau kita memiliki damai sejahtera. Amin. Ya. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, yang terkasih di sini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi berarti ada apa? Ada tugas. Tugas itu bukan cuma pendeta ya. Tugas itu tugas kita semua anak-anak Tuhan. Karena ini adalah firman-Nya yang katakan, ya, kamu akan berbahagia yang terkasih. Ya, kalau kita bisa membawa damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan bukan cuma itu, kita disebut anak-anak Allah. Itu adalah satu bukti bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Jadi kalau ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Benar gak? Kalau orang uring-uringan, orang emosi, ada nggak sukacita? Gak ada. Ya, oleh karena itu ayo, bagaimana kita akan belajar hari ini supaya saudara dan saya tetap memiliki damai sejahtera. Ya, karena dikatakan diberkatilah kalau kamu itu menjadi pembawa damai. Kita malah terima berkat daripada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Kita tahu bahwa Presiden Amerika yang bernama Theodore Eleanor demikian. Ya, dia juga berbicara. Dia katakan, nggak cukup kita berbicara cuma damai sejahtera. Nggak cukup. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus percaya dan harus melakukan. Damai sejahtera itu yang terkasih harus dicari. Pilihan ada di dalam tangan Anda dan saya. Kita mau damai sejahtera atau kita mau emosi atau kita mau uring-uringan. Tapi kadangkala pada waktu kita emosi, kita nggak bisa stop. Pernah atau pernah? Ya, bahkan nggak bisa tidur kalau malam. Benar, dipikirin terus, dipikirin. Lah itu Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan nggak mau yang terkasih. Ayo kita mau belajar dikatakan. Kita harus percaya ya bahwa saudara dan saya bisa memiliki damai sejahtera tersebut. Ya, seorang penulis bernama William Barclay
menambahkan, kedamaian yang disebutkan dalam Alkitab diperoleh dengan cara menghadapinya, bergulat dengannya, dan menaklukkannya. Loh, justru kita mesti ngejar damai sejahtera itu. Ya, dikatakan di situ, ya, kita mau hadapi, kita mesti bergulat. Jadi contohnya gimana dong Bu Pendeta? Misalnya, kalau kita mengalami masalah, ya, masalah itu kalau kita mau berbicara tentang masalah, nggak pernah selesai-selesai, nggak pernah putusnya. Tapi di sini apa yang dikatakan? Kita harus menghadapinya. Jangan lari dari masalah. Dan ini kesulitannya anak-anak Tuhan. Ada tipe-tipe orang yang suka lari dari masalah. Orang yang selalu lari dari masalah, tidak berani menghadapi masalah, ya, itu justru dia memendam sesuatu yang dia pikirkan sendiri padahal belum tentu benar, dan akhirnya akan menjadi kepahitan. Dipendem terus. Tapi dikatakan, ayo kita hadapi masalah itu. Ya, kita hadapi. Orang yang suka lari dari masalah, ya, kalau dia menjadi seorang kepala keluarga, dia tidak berani menghadapi masalah, keluarganya yang akan menjadi korban. Karena apa? Uring-uringan toh. Tapi tidak ngerti. Ada nggak tipe yang orang disimpan sendiri? Ada kan? Ya, jadi orang yang nyimpen sendiri, tapi nanti keluarnya bad mood, keluarnya kecewa, keluarnya marah, atau keluarnya apa? Ya, lebih baik yang terkasih. Nasihat daripada firman Tuhan ya, tadi dikatakan kita harus berani untuk menghadapinya. Kita harus berani deal. Kalau enggak, seumur hidup sampai kita mati. Saya mau mengatakan lagi, ya, orang yang menyimpan sesuatu itu akan menyebabkan akar pahit. Dan pada waktu dia akan pulang nanti, sangat sulit untuk pulang. Saya mau ingatkan, berkali-kali saya mendampingi mereka. Ya, makanya sangat perlu masalah itu dihadapi. Clear, berani. Ya, jangan lari dari masalah. Dan jangan mengatakan, nanti kalau saya hadapi, saya takut saya semakin emosi. Itu nggak benar. Itu sombong. Terus terang saya mau katakan, kalau orang menghadapi masalah, dia tahu. Maka masalah itu seperti bisul. Bisul itu kalau dibuka, selesai. Sakit waktu itu, tapi selesai. Tapi kalau kita pendam, dan kita katakan, aku tidak tahu nanti aku tidak bisa self-control. Self-control adalah buah-buah roh. Kalau orang itu tidak bisa self-control, ya sudah kita tahu. Orang itu sudah di luar daripada jalurnya Tuhan. Jadi jangan mau kompromi dengan itu ya yang terkasih, terutama jemaat yang disayang Tuhan. Kalau Anda ada masalah, ayo kita hadapi. Ya, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan sendiri, mungkin Anda bisa bicara dengan pendeta atau siapa untuk bisa mencari jalan keluarnya. Jangan dipendam. Ntar kalau waktunya pulang nggak bisa pulang loh. Saya udah dampingi banyak. Ya, tidak akan bisa. Karena apa? Karena penuh dengan kepahitan. Penuh dengan kepahitan, bukan penyakit, bisa mendatangkan penyakit, memang betul, akhirnya jadi penyakit di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam spirit, di dalam roh, karena ada sesuatu yang ganjel, yang tidak pernah terselesaikan, pada waktu mau pulang, akhirnya nggak bisa pulang. Sampai terjadi dilepaskan di situ, sangat sulit yang terkasih. Benar-benar, saya mendampingi banyak sekali itu, di hospital, di mana-mana. Bahkan sampai ada yang lidahnya sampai keluar ke sini. Napasnya seperti kereta api, sampai di rumah sakit diikat tangannya, diikat kakinya. Hanya karena apa? Karena terlalu banyak yang dipendam, tidak mau dikeluarkan. Dan orang yang seperti ini tidak akan memiliki damai sejahtera. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bersama Tuhan. Tuhan nggak mau Anda memendam sesuatu. Maybe di tengah keluarga, antara suami istri. Kita tetap harus berani untuk deal, untuk menyelesaikan. Tapi orang banyak selalu mengatakan, enggak Bu Pendeta, nanti kalau saya buka tambah ribut, tambah rame. Gitu. Kita cari wisdom atau lebih damai. Cari waktu yang enak. Kalau waktunya itu sudah enak, baru kita keluarkan, baru kita ungkapkan.
Nah, bisa ngomong baik-baik, bisa ngomong enak-enak, maka kita akan clear. Dua-duanya akan clear. Demikian juga dengan orang tua dan anak. Banyak berdoa. Ya, sedemikian rupa. Ya, saya mau katakan, tadi pagi kebiasaan saya doa itu kan selalu saat teduh 2:30 jam 3. Jam 4 pagi waktu saya doa. Tiba-tiba saya merasakan hati saya ini hancur seperti lemon diperes. Aduh Tuhan, siapa lagi ini? Ada orang yang mengalami ya sedemikian bebannya yang begitu berat sampai hatinya tuh seperti diperes yang sedemikian. Nah, oleh karena itu adalah tugas-tugas daripada kita untuk berdoa bagi sesama kita. Kita nggak tahu. Nah, nanti bakal terjadi. Biasanya gitu 1-2 hari saya tahu siapa itu. Ya, sedemikian rupa. Ayo. Ya, kita ini punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa diajak bicara. Tuhan yang mau Anda dan saya memiliki damai sejahtera. Tapi itu harus dicari, harus dikerjakan. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Maka segalanya akan diberitahukan kepada kita. Aku akan membukakan rahasia-rahasiaku kepadamu. Loh, itu ada di kitab Mazmur. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasianya yang terkasih. Ya. Dan saya mau katakan, damai sejahtera itu Tuhan karuniakan bagi anak-anaknya. Ya, sedemikian rupa. Ya. Ini yang menuntut usaha, menuntut kerja keras, dan kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Sedemikian rupa, ya. Seseorang bisa memiliki damai sejahtera kalau yang pertama kali orang itu sudah berdamai dengan Tuhan. Kalau orang itu nggak pernah berdamai dengan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, gak bakal. Kalau kita belum menyelesaikan hal itu, maka kita gak pernah berdamai dengan Tuhan. Gimana Tuhan mau menjawab doa kita yang terkasih? Berdamailah dengan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan saudara dengan saya. Di dalam hidup kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, ada nafas hidup Tuhan di dalam diri kita. Tapi seringkali kita keluar dari jalan Tuhan dan kita mengikuti jalan dunia. Yang rugi siapa? Ketatap-tatap. Akhirnya balik lagi pada firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan surga. Jadi kita harus mencari. Tapi apa yang kita cari saat ini? Yang kita cari pekerjaan. Kalau tidak kerja sampai tidak bisa apapun. Tidak bisa tidur, tidak bisa apa. Money. Benar kita butuh uang sayang. Butuh kita memang. Tetapi kalau kita berani melakukan. Mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. 23 tahun BCF penuh dengan air mata. Perjuangannya hanya apa? Dengan iman teguh percaya. Tuhan gak bakal kita keluar dari jalanmu. Apapun. Karena kita berprinsip 7 hari harus tetap buka tempat ini. Nggak peduli berapa beratnya. Tapi kita mencari dan Tuhan pasti menjawab. Dan tadi seperti fashion yang saya dapat. Ada ibu yang mendapatkan roti. Sekerat roti. Dan itu adalah roti hidup. Nggak semua orang dikasih. Pegang roti hidup itu dan jangan takut. Hidup saudara dan saya terjamin di dalam Tuhan. Amin. Dan pasti damai sejahtera itu kalau kita beres dengan Tuhan. Kalau kita ada perdamaian dengan Tuhan, jangan takut. Semua doa-doa kita pasti Dia jawab. But in His time, not our time. Tapi kita maunya instant, now. Ya, yang terkasih, ayo. Ya, berdamai yang pertama dengan Tuhan. Ya, karena kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Gimana Bu Pendeta? Saya suruh damai di dalam diri sendiri tiap hari, sumpah tiap hari. Ada aja yang terjadi. Baca firman Tuhan. Saat teduh. Ampuni orang yang menyakitkanmu. Ampuni orang yang melecehkan kamu. Ampuni. Mudah, nggak gampang. Pada waktu
kita disakiti orang, pada waktu kita mengalami apapun, ya, itu seperti kita itu disuntik, divaksin begitu loh, sakit. Tapi setelah itu kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa artinya shalom yang terkasih? Shalom artinya damai. Tuhan mau saudara dan saya miliki kedamaian itu. Ya. Jadi setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Jangan ngempet, jangan nyimpen, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, kita nggak pernah dapat apa-apa. Ya. Udah kelihatannya damai, kelihatannya aman. Setiap hari di rumah, suami di depan, istri di belakang. Kalau istri di depan, suami di belakang. Demikian juga orang tua dengan anak. Sedemikian. Gak mau, Tuhan gak mau itu. Jesus is love. Tuhan mau menghendaki ada kasih di tengah keluarga. Kasih yang tulus. Tanpa motivasi. Tapi kalau kasih kita itu dengan motivasi, itu sudah salah. Ya, ayo kita baca Roma 5 ayat pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup kita akan damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, ya, luar biasa. Melalui Tuhan Yesus kita juga sudah diampuni. Dia mati di Kalvari untuk menebus dosa kita semuanya. Ya, kita diangkat kembali menjadi anaknya. Oleh karena itu, kita harus berusaha. Milikilah damai sejahtera setiap hari. Loh, dibilang setiap hari loh. Ya, gimana kalau kita judek, kita sumpah, kita... Yang terkasih, saya mau katakan kepada Anda, saya tuh juga praktek ya. Praktek. Namanya orang hidup, tantangan pasti ada, pergumulan pasti ada. Kalau pikiran ini sudah mulai melenceng, ya, saya putar lagi, saya harus berusaha kembali atas firman Tuhan. Makanya terus saya teringat di dalam kitab Yosua 1 dikatakan, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu selamat. Kenapa kita bisa lost damai sejahtera? Karena kita lihat kiri kanan. Oh iya ya, ini belum dibayar. Oh iya ya, itu masalah ke depan gini. Oh iya ya, tadi dokternya bilang begini. Hasil daripada dokter mengatakan begitu. Jadi ini ruwet di dalam pikiran kita. Ya, sedemikian rupa. Tapi Tuhan sudah berikan rambu-rambunya yang terkasih. Untuk hidupmu dan hidupku. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Supaya perjalanan kita selamat. Jadi apa? Pandang terus kepada Tuhan. Mungkin doa kita belum dijawab. It's okay. But in His time. Percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Dengan mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Masa depanku gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut untuk hari esok. Karena Engkau yang menggendong keluargaku. Engkau yang melindungi keluargaku. Pada waktu Anda bisa mengubah kata-kata, apa yang Anda lihat di sekelilingmu itu cuma masalah. Lebih baik kita praktek. That it's faith. Itu adalah iman. Imanmu yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Masa depanku gilang gemilang. Mungkin kita tidak bisa berharap dengan anak. Mungkin kita tidak bisa berharap dengan ekonomi saat ini yang amburadul. Tapi kalau kita berani mengatakan, percaya, kalau burung-burung di udara Tuhan beri makan dan Tuhan pelihara, demikian Anda dan saya. Dan ini membutuhkan faith, membutuhkan iman yang terkasih. Oleh karena itu, jangan jauhkan diri kita dari persekutuan ibadah. Mungkin Anda lemah, Anda bisa call. Mungkin Anda butuh bantuan doa, Anda bisa call. Jadi kita saling menguatkan saudara bersaudara. Ada amin? Ya, luar biasa. Ada beberapa hal yang terkasih, ya. Ada karakter damai sejahtera yang diberikan Kristus. Gimana? Damai sejahtera daripada Tuhan itu kekal dan abadi. Kalau Tuhan itu memberikan damai sejahtera kepada Anda dan saya, itu betul-betul kekal, abadi, dan pasti Anda dapat menerimanya. Ya, itu adalah ciri daripada yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera itu kokoh.
Kalau Anda sudah memiliki damai sejahtera, peganglah terus, jangan goyah. Jangan hari ini damai. Tadi dengarnya firmannya begitu, Tuhan bilang, akulah Raja Damai. Kalau Tuhan ada di dalam diriku, aku akan memiliki damai. Betul? Ya, tapi cuma berapa jam, nanti loss lagi. Loh, ya nggak boleh. Makanya itu kita harus mendisiplin pikiran kita. Pikiran ini sampah. Jangan goyah. Ya. Dan yang ketiga, semakin Anda ucapkan, semakin bertambah-tambah damai sejahteramu itu. Semakin bertambah-tambah. Ya. Jadi, di dalam Anda menerima damai sejahtera, itu ada kekuatan dan kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Usahakanlah setiap hari untuk mendisiplin. Tuhan, begitu bangun pagi, aku mau damai sejahteramu. Damai sejahteramu yang menguasai diriku. Tiba-tiba ada sesuatu, masalah datang. Lah gimana? Kita goyah atau kita keep damai sejahtera? Oh iya, tadi pagi Tuhan kan bilang, aku adalah Raja Damai. Dan roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Jadi Anda harus pegang. Jangan goyah yang terkasih. Tidak gampang, ayo latihan. Saya yang masih berlatih. Ya, ayo latihan semuanya. Ya, jangan noleh kiri, noleh kanan. Aduh gimana ya ini finansial. Oh gimana ya bisnis begini. Udah semua ngalami. Semua mengalami. Ya, yang terkasih. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ya, sedemikian rupa jadikan Kristus Sang Raja Damai itu bertata menjadi pusat kehidupan Anda. Ya, jadikan Kristus Sang Raja Damai itu ada di dalam keluargamu. Kita kan sering ya di tengah keluarga beda pendapat, itu biasa. Beda pendapat ada, orang punya opinion A, yang satu punya opinion B, biarin. Tunggu ya, sambil kita bawa dalam doa. Menurut dia, opininya dia A itu benar. Menurut Anda, opini Anda itu B, itu juga benar. Ya udah, kita cuma pandang kepada Yesus. Yesus Raja Damai. Lebih baik kita keep kedamaian ini daripada kita mau ribut hanya karena tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, saya mau ngomong satu di sini yang terkasih. Milikilah sikap untuk mendahulukan orang lain. Artinya bahasa Indonesianya ngalah. Ya, ngalah itu bukan lari dari masalah, bukan. Tapi beri kesempatan orang lain itu juga. Dia memiliki pendapatnya apa yang dia miliki pada waktu itu benar. Kita akan bawa dalam doa, pada satu hari dia akan nyadar dan dia bilang, iya ya, kemarin aku punya opinion begitu, nyatanya nggak benar. Loh, karena apa? Karena Roh Kudus yang akan berbicara. Dan Roh Kudus yang akan membelokkan hatinya. Sedemikian rupa. Kenapa sih kok kita itu mau memaksakan kehendak kita supaya orang lain itu mau menerima kehendak kita? Tahu kenapa? Ego. Karena ego. Jadi kalau setiap daripada kita punya ego, punya. Karena kita manusia nggak sempurna ya. Lah, dengan adanya ego yang menguasai di dalam diri kita, itu loh kita kehilangan damai sejahtera. Betul? Kita akan kehilangan damai sejahtera kalau egonya kita itu kita mau tanamkan sedemikian rupa. Mari yang terkasih, kalahkan egonya kita itu dengan kita lebih banyak membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya, sedemikian rupa. Martin Luther pernah menceritakan kisah 2 ekor kambing yang mau nyebrang di satu jembatan. Kalau Anda tahu ceritanya. 2 ekor kambing ini sama-sama mau jalan. Ya, satu dari kiri, satu dari kanan. Ini jembatannya cuma satu. Gimana kalau mereka jalan begini tabrakan? Dan akhirnya apa? Salah satu daripada kambing itu dia tidur. Dia tidur di jembatan itu dan kambing yang lain itu jalan di atasnya. Ya, apa artinya yang terkasih? Kita mau merendahkan diri, ya, dan lebih mendahulukan orang lain.
Kalau Anda bisa bersikap demikian, ya, kita bisa ngalah artinya. Kita bisa ngalah, maka Anda tidak akan kehilangan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu sungguh luar biasa yang terkasih. Ya, milikilah untuk kita bisa mengampuni orang lain. Jadi yang pertama tadi dari ego, ya. Dan yang kedua, bereskan diri kita. Bereskan diri kita. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, ya, maka kita juga akan menemukan damai sejahtera. Sering kali itu terjadi di tengah keluarga, di dalam perusahaan, dan juga di dalam gereja. Ya, itu banyak sekali. Hanya karena apa? Karena tidak bisa mengatasi egonya kita. Ya, ayo yang terkasih. Tuhan mau memberikan kepada saudara dan saya supaya kita itu memiliki damai sejahtera. Banyak sekali di dalam situasi di akhir zaman ini orang sudah lost control. Tidak lagi ada damai. Di rumah nggak ada damai. Bu Pendeta kan nggak tahu gimana situasi rumah saya. Maybe ada. Ya, di sekolah juga nggak ada damai. Orang tua kan nggak tahu teman-teman saya gimana, begitu. Ya, dan begitulah saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan mau kehilangan damai sejahtera. Kalahkan egomu dan bereskan sakit hatimu. Karena dengan adanya kita kecewa, kepahitan, itu yang akan senantiasa bertata di dalam diri kita. Untuk kita akan melangkah ke depan itu sulit. Orang yang punya luka akan tercermin di dalam sikap hidupnya kepada orang lain. Jelas. Berapa hari ini ada meeting pastor ya. Kemudian ada salah satu pastor itu membukakan, jemaatnya tanya kepada dia, "Pastor, gimana caranya menghadapi orang toksik?" Lah, saya yang dengar gitu ada istilah baru sekarang, orang toksik. Saudara tahu maybe orang toksik? Orang toksik ini selalu ribut di mana-mana. Di pasar yo ribut, di keluarga ribut, di gereja ribut, di mana ribut. Akhirnya si pastor tadi sambil guyon gitu ketawa, dia bilang gini, orang toksik itu seringkali karena dia itu punya luka yang tidak pernah dibereskan. Dan sedemikian rupa kalau itu masuk di dalam rumah tangga, makanya yang jomblo-jomblo, be careful. Anda harus mencari pasangan, ya berusaha. Kalau namanya orang, tidak ada orang yang sempurna, ya kan? Kalau kita punya luka, bereskan dulu sebelum menikah. Kalau Anda punya keranjang bawaan, itu penuh kepahitan dari masa lalumu. Kepahitan ini semuanya harus dibereskan. Dua-dua, tidak cuma satu. Karena saya percaya, kalau si A sama si B married, pasti mereka punya keranjang di belakangnya. Nah, keranjang ini yang harus ada pemberesan. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadikan kita ini orang toksik. Orang toksik itu tadi dikatakan yang pertama, orang yang lari dari masalah. Jadi kelihatannya glamor, kelihatannya happy, kelihatannya apa. Tapi kuncinya yang paling benar, lihat dalam rumahnya. Kalau di gereja, semua is beautiful. So, bagus banget. Betul lah, betul? Ya. Itu juga ada, ini karena yang kumpul ini adalah pastor ya. Semua pastor. Salah satu jemaatnya itu menikah dengan pastor loh. Dengan pastor muda. Pimpin pujiannya hebat. Khotbahnya hebat. Di rumah tangannya juga hebat. Dan istrinya malu untuk cerai. Ada loh, itu ada. Saya sampai kaget loh. Lah dulu enggak lihat tah. Ya apa? Kalau sudah kejadian gitu kan. Duh. Ya, hati-hati yang terkasih. Bukan kita mau menjelekkan orang toksik. No, kita mau belajar supaya damai sejahtera itu tetap kita ada. Ya, karena damai sejahtera itu bukan hanya untuk kaum muda, kaum tua tambah kepengen damai sejahtera. Kan sudah dibilang, rambut putih itu apa? Penuh wisdom katanya, ya kan?
wise people, penuh kebijaksanaan, sedemikian rupa. Tapi ada juga yang mereka yang toksik. Nah, dan sedemikian juga orang toksik ini lagi pastor yang lain bilangin, di mana-mana suka ngancam. Pernah dengar enggak? Pernah punya teman gitu enggak? Yang pastor itu salah satu anaknya si pastor sendiri loh, ini yang cerita. Si pastor enggak malu, ya pastornya buka orang tuanya. Oke papa, aku disuruh masuk ke universitas itu. Kalau sampai aku di situ tidak ada damai sejahtera, aku salahin papa loh. Loh, jadi papanya udah diancam. Di kantor juga ada. Mereka yang konseling mengatakan, ini ada pilihan, ada 3 kantor. Yang mana semuanya diterima 3-3. Kemudian orang tuanya bilang, ya sesuai dengan hobi kamu apa, yang kamu seneng apa, ya kamu masukin. Itu kan cuma suggest dari orang tuanya. Si anak bilang apa? Oke, aku turuti kemauan mama. Tapi kalau sampai aku nggak seneng di sana, salahnya mama loh, bukan salahku. Tuh. Itu jadi orang toksik itu orang yang suka ngancam. Ya, di gereja kalau aku nanti disakiti loh ya, aku nggak mau datang lagi. Nah, itu adalah karakter yang terkasih. Ego. Betul? Ayo berdamai dengan diri kita dulu. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, semuanya akan baik. Anda akan menjadi pembawa damai. Di mana-mana Anda akan merasakan damai sukacita. Dan itu memang harus belajar. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita buka di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini loh jelas kan? Ya, luar biasa. Ayo yang suka baca firman apa enggak? Kita belajar hari ini ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi semuanya bersumber dalam hati. Ya. Jadi orang yang jahat juga mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jangan kompromi yang terkasih. Jangan kompromi kalau Anda menghadapi ya orang-orang yang demikian. Ya, lebih baik kita memisahkan diri. Mazmur 1. Jangan bergaul dengan orang fasik. Ya, berhati-hati yang sedemikian rupa. Berapa minggu yang lalu saya share dengan keluarga saya yang dari Indonesia. Saya mendapatkan satu artikel. Artikel itu sangat bagus sekali ya buat kita semua yang muda, yang masih muda-muda itu tiap hari kan umurnya juga akan bertambah, ya kan? Sedang yang tua-tua juga karena kita udah tua ya, yang 40 tetap akan naik lagi jadi 50 jadi 60 ya. Dan artikel itu sangat luar biasa bagusnya. Ya, itu dikutip oleh seorang yang bernama Budiarto Linggo di grup komunitas DIY Business Forum. Dan tulisannya itu sungguh-sungguh membuka pikiran kita semuanya. Ya, yaitu tentang bagaimana kita ini getting old dan growing old. Mungkin yang muda bilang, Sandra ada ketawa di belakang situ. Ya, yang getting old itu bukan yang kita sudah rambut putih ini loh. Yang muda-muda ini juga kan bakal growing old kan? Nah, sekarang bagaimana kita ini bisa bijaksana di dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan ini? Ya, sedemikian rupa ini ada pasangan suami istri. Jadi mereka share together sedemikian dan istri itu mengatakan kepada suaminya, kamu ini sekarang tambah lama tak lihat kok tambah cerewet ya. Tambah tua kok tambah macem-macem gitu loh ya. Tambah tidak bisa kontrol emosinya. Sedemikian rupa. Ya. Mudah tersinggung dan segala macam. Ya. Itu adalah getting old. Suaminya diem. Pada waktu dia katakan, kamu ini mulai loh ya. Kamu ini jadi getting old. Jadi ngomel loh. Ya. Gitu. Jadi ada apa yang lebih cerewet lah dari dulunya gitu. Ya, sedemikian loh. Mudah tersinggung, marah, kecewa dan perlakuannya tuh
kurang respect baik kepada istrinya maupun dengan sekelilingnya. Nah, di situ dikatakan ini serius loh. Ini adalah gejala getting old. Kenapa saya katakan kepada Anda yang muda-muda yang ada di sini supaya kita mawas diri. Nanti jangan begitu gitu loh. Ya, nggak yang cewek, nggak yang cowok, sama semuanya sedemikian rupa. Pengertian getting dan growing old ini yang perlu bagi kita semuanya untuk belajar. Ya, supaya kita boleh memiliki damai sejahtera. Gimana kalau kita tidak punya damai sejahtera? Ya, karena umur kita tuh semakin hari semakin bertambah. Sedemikian rupa. Jadi, di dalam kesibukan kita yang setiap hari dengan waktu yang kita miliki, getting old itu ternyata sangat berbeda dengan growing old. Loh, setiap orang tanpa berbuat apa-apa pasti akan getting old. Otomatis ya. Nah, nggak usah kerja apa-apa ya pasti getting old, tambah tua ya. Tetapi untuk growing old ternyata perlu mempersiapkan diri menghadapi kenyataan sesuai dengan bertambahnya usia untuk kita lebih hidup bijaksana. Nah, itu loh makanya sampai firman Tuhan dikatakan wise, rambut putih itu buat orang jadi bijaksana. Tapi bijaksana beneran apa enggak? Ada orang yang umur 80 tahun tapi kelakuannya kayak teenagers. Gimana itu? Ya, enggak ada sekolahnya lagi kalau udah 80 tahun. Benar? Sedemikian. Ya. Jadi, growing old itu perlu pengelolaan emosi. Ya, supaya manusia daging ini enggak muncul, ya. Tapi kalau kita itu terus bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca Alkitab ya, maka mereka itu akan memiliki damai sejahtera. Pilihan di dalam tangan kita loh. Ada yang kita yang sudah bertumbuh semakin senior, saya menganjurkan banyak-banyak berdoa dan membaca buku-buku rohani yang lain yang bagus ya, yang kita bisa belajar untuk penguasaan diri. Self control itu termasuk buah-buah roh ya, sedemikian rupa. Jadi growing old itu berbeda dengan kelakuan yang kekanak-kanakan ya, sedemikian rupa. Dan saya percaya pasti kita bisa. Ya, sekarang hari ini kita sudah belajar getting old dan growing old sedemikian rupa. Ya, supaya kita tetap tegak sekalipun kita sudah semakin senior, hidup kita itu tanpa penyesalan. Jadi kita nggak nyesel nanti. Karena apa? Karena kita mampu ya menyelesaikan segalanya. Jadi tua itu bukan berarti kita itu sakit-sakitan atau berpenyakitan. Oh sudah tua, udah penyakitnya aja yang ada. Nggak gitu juga. Ada mereka yang tua tapi semangatnya masih luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu yang terkasih, sekali lagi kita sudah tahu baik yang muda maupun yang kita juga sudah senior tentang growing old dan getting old. Dan biarlah yang growing old itu kita tidak mau menjadi hidup yang seperti kanak-kanak. Ya, jadi emosinya senantiasa menguasai. Berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan Tuhan, ya, sedemikian rupa, ya. Dan berdamai juga dengan orang lain. 3 hal yang harus kita tahu yang terkasih. Berdamailah dengan Tuhan yang pertama, kemudian berdamailah dengan dirimu sendiri. Jangan ada penyesalan. Loh, Bu Pendeta tidak tahu. Saya dulu kan konglomerat, saya punya perusahaan batu bara di mana. Ya, atau tambang timah, tambang emas, oke. Sedemikian rupa. Tapi itu enggak akan kita bawa ke surga yang terkasih. Yang kita bawa ke surga itu manusia rohani kita yang benar, yang kuat. Kita membawa damai bagi orang-orang lain sekeliling kita. Ya, karena kita memiliki perdamaian dengan Tuhan, maka kita juga memiliki damai sejahtera dengan diri sendiri. Dan kita juga akan mampu berdamai dengan orang lain. Ada amin? Mau yang terkasih? Ya, luar biasa. Hari ini kita sudah belajar akan hal-hal yang tersebut. Ya, mari pertanyaannya. Ya, yang pertama, apakah saudara dan saya sudah berdamai dengan Tuhan? Ya, dan sudah memiliki untuk kita tidak jatuh di dalam emosi sehingga kita kehilangan damai sejahtera.
Yang kedua, apakah kita sudah menjadikan Yesus Sang Raja Damai di tengah hidupmu dan di tengah keluargamu? Yang ketiga, apa tindakan saudara dan saya kalau kita kehilangan damai sejahtera? Nah, itu ya yang terkasih. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keep this word. Ya, pegang firman Tuhan ini yang terkasih. Damai sejahtera dari Tuhan sudah ditinggalkan kepada Anda dan saya. Ya, luar biasa. Sudah diberikan. Ya, dan damai sejahtera daripada Tuhan nggak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia yang memberikan itu cuma sebatas materi, kesenangan cuma sekejap. Tapi habis gitu sudah kita nggak suka lagi. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah yang terkasih, maka percayalah. Damai sejahtera daripada Tuhan pasti bertahta di dalam hati Anda dan saya. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah terima kasih kekelaman. Bapak, terima kasih. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia terima kasih hatiku Bapak. damai, Terima kasih Engkau adalah Raja damai ya Bapak. Amin, amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
yang pun dapat menolongku. Yes Lord. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan. Agar umat-Mu ini, pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Bahwa kami boleh hidup penuh damai sejahtera. Karena Engkau adalah Raja Damai. Kami hanya mau Engkau Bapa yang bertata di dalam hidup kami. Yang bertata di dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus bagi pendengar yang setia dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera itu boleh menguasai di dalam setiap keluarga. Baik di dalam finansial, baik di dalam apapun hubungan relationship Tuhan. Baik di dalam usaha apa saja Tuhan. Mereka tetap boleh memiliki damai sejahtera itu. Dimanapun Yesus bertata, pasti Yesus akan buka jalan. Pasti Tuhan akan buka jalan Tuhan. Baik di dalam sakit penyakit mereka apapun. Mereka tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan yang sakit. Engkau mampu mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bahkan Engkau mampu memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Engkau Sang Raja Damai sudah bertata di dalam setiap hati pendengar yang setia maupun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus mengatakan, amin. Bapak Ibu pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, mari berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu sendiri dan berdamailah dengan sesamamu yang lain. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.